warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SD Negeri Impres 163 Bontopano, Kecamatan Sanromone, Kabupaten Tagalog. Nah, di video kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Setiap murid memiliki sifat, karakter, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus memberikan keleluasaan kepada mereka untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi mereka berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar mereka. Lalu, seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi yang akan kami lakukan pada kelas 5 SD Negeri Impres 163 Bontopano? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Isti. Oh, Isti ya. Ada yang tahu kenapa dengan Isti? Karena tidak hadir. Hah? Oh, meninggal neneknya. Ya, baik. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhum neneknya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik, anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari. Nah, silakan Natika pimpin pimpin doa pada hari ini. Syakran. Magrak. Rak. Barisan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak yang cerdas. Jadi tadi kita sudah mengawali dengan bersama-sama membaca beberapa surat pendek ya. Jadi membaca surat pendek itu adalah literasi Quran. Jadi kita usahakan ke depannya setiap hari sebelum memulai pembelajaran kita lakukan literasi Quran terlebih dahulu. Ya, bisa ya anak-anak yang cerdas? Bisa. Nah, setelah itu dilanjut dengan membaca doa. Nah, baik anak-anak yang cerdas. Selanjutnya supaya kalian lebih cinta kepada tanah air kita Indonesia, meningkatkan nasionalisme kalian, kita lanjutkan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Baik, bisa berdiri ya. Supaya kalian lebih semangat lagi belajar hari ini, kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Ya, masih ingat ya tepuk PPK? Coba berdiri semua. Jadi Pak Ridwan yang pimpin ya? Atau ada yang dari kalian yang bisa mimpin? Ya baik, Pak Ridwan saja yang pimpin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, lagi? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baik. Semua pasti sudah semangat belajar pada hari ini ya. Baik, silakan duduk kembali. Ya, baik. Anak-anak yang cerdas. Jadi pada hari ini ya kita sudah sampai di pembelajaran tema 6 kalor dan perpindahannya, pada subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, dan kita sudah sampai pada pembelajaran kedua. Ya, baik, sebelum Pak Ridwan lanjut, Pak Ridwan mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Dika. Tentang perpindahan panas secara konduksi. Iya, perpindahan panas secara konduksi. Tepat sekali. Perpindahan kalor secara konduksi itu perpindahan kalor apa sih? Ada yang tahu perpindahan kalor secara konduksi itu apa? Ya silakan, Fikri. Zat terang-terangnya tidak ikut. Iya, bagus sekali. Jadi perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang zat perantaranya tidak. Nah, bagus semua anak-anaknya Pak Ridwan. Ya, baik anak-anak yang cerdas. Jadi pada hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran kedua, yaitu perpindahan panas secara konveksi. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, dengan mengidentifikasikan hal-hal yang penting dari bacaan
siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan cara perpindahan kalor secara percaya diri. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan panas secara konveksi dengan benar. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati gambar pola lantai dalam tali, siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tali kreasi daerah secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, baik, Pak Ridwan akan bagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Tapi sebelumnya, Pak Ridwan terlebih dahulu akan membagikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab, ya. Setelah itu, Pak Ridwan akan petakan kalian dalam 3 kelompok tersebut, ya. Jadi di sini Pak Ridwan ada soal, jadi silakan dijawab. Ya, bagaimana? Sudah selesai ya? Baik, Pak Ridwan akan kumpul kembali. Jadi dari jawaban kalian ini, Pak Ridwan akan petakan kalian dalam 3 kelompok, ya. Akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Ya, baik, anak-anak yang cerdas. Sebelum Pak Ridwan bagikan kelompoknya, silakan kalian simak terlebih dahulu video berikut ini, ya. Anak-anak yang sehat dan tentu saja bebas, panas dan perbedaannya cerdas. Jangan lupa berdiri semua diberikan. Perbedaan panas atau kalor secara konvensi. Nah, anak yang cerdas, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari perpindahan kalor secara konvensi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari perpindahan panas atau perpindahan kalor secara konveksi. Seperti yang air itu adalah salah satu contoh. Anak-anak yang cerdas, jadi tadi Pak Ridwan sudah memeriksa jawaban yang telah kalian tuliskan di sini. Nah, sekarang Pak Ridwan akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Jadi yang saya sebut namanya, jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Jadi yang saya sebutkan namanya untuk ke kelompok 1, silakan menuju ke tempat sana, ya, di bagian sana. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, ya. Nah, baik, Pak Ridwan sebutkan. Andika Putra Albani di kelompok 1, Muhammad Fatir Jailani di kelompok 1. Silakan Fatir menuju ke sana. Yang saya sebutkan langsung ke sana, ya. Muhammad Fikri di kelompok 1. Kemudian Muhammad Abdul Halik di kelompok 1 juga, ya. Nah, seperti itu. Kemudian Sultan Aditya juga di kelompok 1. Silakan Sultan Aditya. Nah, sekarang di kelompok 2, jadi yang duduk di sana silakan berdiri, berdiri pindah. Udah, ya. Jadi yang tadi saya sebutkan kelompok 1. Nah, sekarang yang di kelompok 2 ada Wahyu, kemudian ada Ilham, ada Basfar, kemudian ada Indri, kemudian ada karena di kelompok 3 ada Arif, ada Jafar, ada Siti Hafsa, ada Kesha duduk di sini,
ada Kesha, ada Mama Yusuf, dan ada Putra Pratama. Nah inilah kelompoknya ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah baik, anak-anak yang cerdas. Jadi di sini kalian sudah Bapak Pak Ridwan bagi dalam 3 kelompok ya. Nah selanjutnya Pak Ridwan akan bagikan lembar kerja siswa atau LKPD ya. Jadi ini untuk silakan diatur dulu mejanya, diatur, dikasih gabung. Diatur dulu mejanya, diatur dulu mejanya. Diatur dulu mejanya. Saya pemimpin. Kelompoknya baik. Sekarang Pak Ridwan bagikan lembar kerja siswa. Nah, untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3 ya. Ya. Nah jadi di lembar kerja kalian itu sudah ada bacaan yang berjudul apa? Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan panas atau kalor secara Konveksi. Ya, baik anak-anak yang cerdas. Jadi di lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Pak Ridwan bagikan terdapat sebuah bacaan ya atau wacana yang berjudul perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Jadi di buku paket kalian juga tema 6 di situ ada ya, ada bacaannya. Nah sekarang yang kalian lakukan adalah membaca terlebih dahulu wacananya ya, membaca terlebih dahulu wacana atau bacaannya. Setelah itu menentukan hal-hal penting atau menuliskan hal-hal penting dari bacaan. Ini sudah sering kita lakukan ya di pembelajaran sebelumnya, dan jadi menuliskan hal-hal penting dari bacaan. Nah untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 4 paragraf ya, dijawab 4 paragraf ya. Ini paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah untuk kelompok kedua dijawab 3 paragraf saja ya. Paragraf 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelompok 3 dijawab 2 paragraf saja ya. Paragraf 1 dan 2. Bagaimana? Paham sampai di sini ya? Dibaca terlebih dahulu wacananya ya. Ya. Di sini Pak Ridwan ada video. Ya, silakan dijawab. Jadi ingat, kelompok 1 4 paragraf, kelompok 2 jawab 3 paragraf, di kelompok 3 cukup 2 paragraf saja. Ya, silakan. Sudah ya? Sudah semua ya? Iya, bagus. Nah, coba kelompok 1. Silakan dibacakan hal-hal penting apa yang kamu temukan pada paragraf pertama. Silakan baca. Paragraf pertama. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan zat perantaranya. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat lain.
Ya, kelompok kedua bisa dibaca paragraf pertama. Hal penting yang kamu temukan pada paragraf pertama. Ya, silakan Pak Tuan. Sebenarnya kalau secara konversi ialah pindahan kalau yang disertai dengan pindahan zat perantaranya. Ya. Sekarang kelompok 3. Silakan dibacakan paragraf pertama, Rik. Perpindahan kalau secara konversi perpindahan kalau yang disertai dengan zat perantaranya. Jadi tadi kalian sudah menentukan hal penting dari paragraf, ya, dari tiap paragraf. Dari bacaan yang berjudul apa? Perpindahan panas Atau kalau secara konversi. anak cerdas. Jadi selanjutnya kita akan membuat sebuah diagram, ya, yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai pemahamanmu. Nah, beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kata-kata atau kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Dilakukanlah kegiatan ini bersama dengan teman kelompokmu. Nah, di lembar kerja kalian itu sudah ada bentuk diagram, ya. Sudah ada, ya, sudah lihat semua, ya. Ya, jadi silakan untuk kelompok 1 tuliskan pemahamanmu pada nah, selanjutnya untuk kelompok 2 di situ sudah ada beberapa kata bantu. Silakan kalian tinggal sambung saja, ya. Nah, baca kembali wacana yang tadi, ya, perpindahan kalor secara konveksi. Nah, untuk kelompok 3 silakan di situ sudah ada pilihan jawabannya. Silakan kalian gunting, kemudian cocokkan dengan jawaban yang sesuai, ya, pada diagram di bawahnya. Jadi silakan kalian gunting kemudian tempel di bawah, ya. Paham, ya? Ya, silakan dikerjakan. Selesai? Baik, jadi 3 kelompok sudah membuat diagram tentang pemahaman kalian berdasarkan bacaan yang berjudul perpindahan kalor secara konveksi. Ya, baik. Selanjutnya, atau kita lakukan ice cream dulu, ya, supaya lebih semangat belajarnya. Oke? Baik, silakan berdiri semua. Menghadap ke depan, ya, menghadap ke depan. Semangat, ya, semangat. Oke. Kita mulai, ya. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Goyang,
masing-masing. Bagaimana? Semangat ya? Masih semangat ya? Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktik ya. Praktik untuk membuktikan bagaimana perpindahan kalor secara konveksi itu terjadi. Baik, jadi sekarang kita akan melakukan praktik ya, praktikum di mana kegiatan praktikum kita ini membuktikan perpindahan kalor secara konveksi. Ya, silakan diperhatikan lembar kerjanya ya, LKPD-nya masing-masing. Ya, jadi di sini kita akan menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Jadi masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempraktikkan perpindahan kalor secara konveksi. Di sini Pak Ridwan sudah menyiapkan es batu dengan 3 warna ya. Jadi Pak Ridwan kelompok 1 akan memberikan warna hijau ya. Nah, untuk kelompok 2 Pak Ridwan berikan yang warna coklat ya. Nah, untuk kelompok 3 Pak Ridwan berikan yang berwarna orange atau merah. Nah, sekarang Pak Ridwan mulai dari kelompok pertama dulu. Ya, silakan maju. Jadi silakan seperti biasa perkenalan diri dulu ya, masing-masing temannya, masing-masing anggota. Kemudian nanti mulai melakukan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Ya. Saya Andika Putra Doni. Saya Muhammad Fikri. Saya Muhammad Putra Fatir. Saya Abdul Halik Ramadan. Saya Muhammad Fatir. Ayat yang dibutuhkan ada es batu berwarna hijau, air panas, dan mangkok. Silakan. Dibuka dulu esnya. Oh, sepertinya. Silakan diperhatikan apa yang akan terjadi dengan es batu yang bercampur dengan Panas. Batu yang dimasukkan ke dalam air panas akan mencair. Demikian dari hasil percobaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Silakan lagi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin perpindahan panas secara konveksi. Saya Nurul Fadila Jaina. Saya Muhammad Mespa. Saya Muhammad Nur. Saya Muhammad. Saya Muhammad. Adapun alat dan bahan yang diperlukan ada mangkuk dan batu es warna coklat dan air panas. Silakan diperhatikan apa yang terjadi dengan batu es yang telah tercampur dengan air panas atau air hangat.
Silakan. Batu es yang dicampur dengan air panas akan mencair. Ya, kami saya. Jadi peristiwa itu membuktikan adanya perpindahan panas secara Konveksi. konveks. Tapi itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyelidiki dalam panas secara konveksi. Saya mengetahui naik kesimpulan. Kita pertama tidak mengakui. Adapun bahan yang dibutuhkan Ya. kol, air panas, sama madu. Ya. Ya, silakan nak diperhatikan apa yang terjadi dengan batu es yang telah bercampur dengan air tersebut. Panas tersebut. Batu yang dimasukkan ke dalam air karena air panas akan mencair. Itu yang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, baik. Tadi kita sudah melakukan percobaan atau menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Nah, Pak Ridwan ingin 2 orang bisa menyimpulkan hasil percobaannya tadi. Percobaan yang telah kita lakukan tadi. Apa saja tadi kesimpulannya, ya? Silakan, saya harap dari kelompok pertama ada yang bisa simpulkan di atas, ya. Silakan. Ya, Andika Putra Ambani, silakan Andika. Ayo nak di sini. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah jika air panas jika es batu yang dimasukkan ke dalam air panas, maka es batunya akan mencair karena terkena panas atau kalap. Yang bisa menyimpulkan percobaan tadi. Ya, Fatir, silakan Fatir. 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 Batu yang bukan air panas Air panas. maka akan mencair karena adanya kalor atau Kalau panas dari air panas. panas. Berarti dari percobaan tadi menjelaskan bahwa perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang serentaranya ikut berpindah. Ya, berikan aplaus untuk teman kalian. Jadi di sini ada percakapan antara Siti dan Dayu. Menarik sekali kegiatan percobaan tadi ya. Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik dari percobaan tadi, Dayu? Nah, kemudian Dayu menjawab, tentu saja Siti, saya melihat ada pola aliran panas
yang terlihat pada es batu berwarna tersebut. Bentuknya bagus, meliuk seperti penari. Wah, kamu pandai membuat persamaan, Dayu. Apakah sekarang saatnya kamu berlatih menari, Dayu? Bolehkah aku ikut bersamamu? Saya ingin mengamati beberapa gerakan tari daerahmu. Ya, baik. Jadi ya, baik, anak-anak yang cerdas. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara kita itu adalah negara yang kaya, ya, kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat, terutama pada seninya atau keseniannya. Ya, negara kita itu terkenal memiliki banyak kesenian-kesenian daerah. Salah satunya adalah tari. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari, ya. Nah, jadi apa itu formasi menari? Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan di lembar kerja kalian, ya, LKPD kalian. Bisa diperhatikan kembali, ya. Mana LKPD-nya? Dibuka kembali, ya, LKPD-nya. Dari Aceh, ada tari Sekapur Siri dari Bengkulu, ya, ada tari pendek dari Bali. Ya, lembar kerja kalian itu sudah ada beberapa, ya, sudah ada beberapa tari daerah, ya. Nah, dia ada tari Saman dari Aceh, kemudian ada tari Sekapur Sirih dari Bengkulu, kemudian ada tari pendek dari Bali. Nah, selanjutnya Pak Ridwan akan berikan kalian tugas kelompok, ya, menentukan pola lantai dari masing-masing tari, ya, masing-masing tari tersebut. Nah, untuk masing-masing kelompok, jadi silakan kelompok 1 sebentar dipraktekkan dengan cara gerakan, ya. Jadi sebentar Pak Ridwan akan putar video tari Saman dari Aceh. Jadi kelompok 1 akan mempraktekkan gerakannya sesuai dengan videonya, ya. Nah, kalau kelompok 2, silakan, di sini ada beberapa gambar. Jadi ini adalah tari apa namanya? Sekapur Sirih, ya. Sekapur Sirih. Jadi kalian gunting, kemudian bentuk pola lantai yang ada pada lembar kerja kalian, ya. Bentuknya seperti itu. Jadi kalian tempel di sini, ya. Nah, untuk kelompok 3, silakan kalian mendapatkan tari pendek dari Bali. Tugas kalian, silakan kalian warnai sesuai gambar yang ada pada buku. Ini gambarnya, ya, kelompok 3. Jadi diwarnai, ya, kelompok 3. Kalau di kelompok 2 menggunting, kemudian bentuk pola lantainya, ya, bentuk pola lantainya. Kalau kelompok 1 sebentar praktek dengan video, ya. Silakan dikerjakan. Masing-masing kelompok sudah Pak Ridwan berikan tugasnya masing-masing, ya. Jadi kelompok 1 sebentar mempraktikkan gerakan tali Saman melalui video. Kemudian kelompok 2 menggunting gambar untuk tari apa? Tari Sekapur Sirih. Kemudian ditempel di lembar kerjanya, ya. Kemudian kelompok 3 mendapatkan tugas apa? Mewarnai. Untuk tari apa? Tari pendek dari Bali. Bagus. Ya, silakan dikerjakan.
perhatikan, memperhatikan. Tari apa? Tari saman, tari. Iya, silakan. Maju ke depan, kelompok 1. Kami dari kelompok 2. Ini adalah tari sekapur sili dari Bengkulu. Tari sekapur sili menggunakan pola lantai garis melengkung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kelompok 2. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ini adalah tari pendek dari Bali. Pola lantai garis horizontal Atau garis. lurus. Baik, silakan. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diberikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, baik anak-anak yang cerdas. Jadi tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah menentukan hal-hal penting dari yang berjudul perpindahan pada satu kalor. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Melakukan percobaan. Di mana percobaan tersebut untuk membuktikan adanya perpindahan kalor atau panas secara. Kemudian yang selanjutnya mempelajari tentang pola tadi, di mana ada pola lantai, garis horizontal, garis lengkung dan sebagainya. Pak Ridwan yakin pasti kalian sudah sudah lelah ya, pikiran kalian sudah kalian sudah lelah dengan aktivitas tadi yang kita lakukan seharian ini. Nah, saatnya kita merefresh pikiran kita supaya ini segar lagi. Nah, sekarang Pak Ridwan harapkan minta kalian duduk bersila, ya, duduk bersila di sini. Ya, baik, sudah ambil posisi semua? Semua sudah duduk bersila ya. Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali pikiran kita, ada yang namanya teknik stop, ya, bisa kita lakukan teknik stop. Jadi teknik stop itu apa? Jadi teknik stop itu suatu teknik menghentikan semua aktivitas kita atau kegiatan kita. Kita menggunanya, ya. Jadi tujuan dari teknik stop ini untuk menghilangkan semua permasalahan kita, menghilangkan semua rasa lelah kita. Jadi kita merefresh kembali pikiran kita agar kita kembali segar, ya. Ya. Jadi dengarkan instruksi dari Pak Ridwan. Jadi duduk dengan tenang. Kemudian telapak tangan letakkan pada paha.
beban yang berat itu hilang, kalian buang jauh-jauh, sehingga pundak kalian sekarang terasa ringan. Rasakan, ingat cita-cita yang ingin kalian capai. Kalian ingin mewujudkan impian kalian. Kalian ingin semua yang kalian harapkan itu bisa kalian capai. Rasakan sekarang. Yang kalian rasakan saat ini hanyalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Hilangkan semua beban yang ada pada diri kalian, sehingga badan kalian saat ini terasa ringan. Semua masalah hilang, sehingga kalian segar kembali. Pikiran kalian menjadi segar tanpa beban. Jadi yang kalian rasakan saat ini hanya kegembiraan, hanya kesenangan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, sekarang buka mata kalian yang pelan-pelan. Ya, silakan buka mata kalian. Ya, baik anak-anak yang cerdas. Tadi kita sudah melakukan yang namanya teknik stop. Jadi teknik stop itu gunanya untuk merefresh kembali. Kan ini kan seharian kita sudah belajar ya, sudah berpikir dan sebagainya. Kita sudah capek, kita sudah lelah. Nah, saatnya kita merefresh kembali pikiran kita yang sudah ibaratnya sudah penuh ya, akhirnya menjadi segar kembali. Nah, sekarang Fadil, apa yang kamu rasakan setelah kita melakukan teknik stop tadi? Apa yang kamu rasakan? Rasanya enak. Nah, rasanya Dika, apa yang kamu rasakan setelah melakukan teknik stop tadi? Pikiran terasa kosong. Terasa kosong. Hari, apa yang kamu rasakan hari? Senang. Bila? Senang. Hari? Senang. Fikri? Senang. Baik, itu teknik stop yang sudah kita lakukan. Silakan duduk kembali di tempatnya. Silakan duduk kembali sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak yang cerdas. Tadi kita sudah melakukan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup, mungkin bisa kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama mengenai hal-hal penting sebuah paragraf. Melakukan percobaan tadi, di mana percobaan itu membuktikan perpindahan kalor secara konveksi. Kalau apa? Batu es bercampur dengan apa? Apa yang terjadi? Cair. Nah, itu satu contoh bukti perpindahan kalor secara konveksi. Apa yang lagi yang kita lakukan tadi? Yang terakhir, menentukan pola hari. Ya, baik. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, baik anak-anak yang cerdas, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu supaya pembelajaran atau aktivitas yang telah kita lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nah,
kita membaca surah Al-Asr ya. Hafal ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali untuk pembelajaran besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.